Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari kelas TI 0703 dengan NIM 1020502494. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu studi kasus tentang Design of Radiation Therapy Problem. Jadi di sini ada kasus Mary. Jadi Mary ini memiliki eh, penyakit kanker yang sudah didiagnosa pada stadium akhir. Dia punya kanker di bagian kandung kemihnya. Dia akan menjalani terapi. Nah, terapi yang dijalani adalah terapi radiasi eksternal, di mana sinar radiasi diarahkan ke tubuhnya untuk membunuh sel kanker tersebut. Tetapi masalahnya adalah sinarnya juga bisa merusak jaringan kesehatannya. Jadi tujuan dari kasus ini adalah mencari kombinasi dan intensitas sinar terbaik supaya sel kankernya mati tetapi jaringannya tetap sehat dan aman. Nah, selanjutnya di sini adalah tujuannya. Tujuan dari studi kasus ini adalah perancangan terapi yang memilih berapa besar dosis dan pada setiap sinar agar dosis yang masuk ke tumor cukup tinggi untuk menghancurkan sel kanker dan tetapi dosis ke jaringannya sehat tetap serendah mungkin. Nah, di sini ada datanya dari radiasi terapinya Mary. Di sini ada area, ada healthy anatomy, critical tissue, tumor region, center of tumor. Nah, di sini fraction of entry dust absorbed by area average itu adalah rata-ratanya. Nah, ada BIM 1 dan BIM 2. Selanjutnya di sini reaction on total average dose kilorats yaitu adalah kebatasannya. Nah, setelah itu kita ubah menjadi formula matematis, yaitu dengan variabel keputusan X1 adalah dosis pada BIM pertama, dan X2 adalah dosis pada poin BIM kedua. Nah, dengan fungsi tujuannya adalah meminimize Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0, X1 X2 kurang dari sama dengan 7 itu didapat dari critical tissue. Nah, untuk fungsi tujuannya ini didapat dari area healthy anatomy. Dan seterusnya, pembatas kedua didapat dari tumor region dan pembatas ketiga didapat dari center of tumor. Jadi 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6, 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 kurang dari sama dengan 6. Dan X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita membuat dari bentuk pertidaksamaan seperti ini menjadi bentuk standar yaitu sama dengan semua. Jadi Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 0 X3 ditambah 0 X4. X3 dan X4 adalah sebagai variabel basisnya. Nah, 0,3 X1 di sini ditambahkan X3 dan X4 sebagai variabel slack dan sama dengan 7 diubah dari pertidaksamaan menjadi persamaan, sama juga pada pembatas kedua dan pembatas ketiga. Selanjutnya, bentuk kanoik yaitu menambahkan MX5 dan MX6 pada fungsi Z dan juga menambahkan X5 dan X6 pada pembatas kedua dan pembatas ketiga, yaitu sebagai variabel fasamanya. Selanjutnya, nih di X4 ini kita jadikan minus. Kenapa? Karena di persamaannya, di fungsinya ini, dia adalah lebih dari sama dengan. Selanjutnya, kita masukkan semua konstanta
fungsi tujuan ini ke dalam baris C yang ini, yang di atas ini. Selanjutnya, kita masukkan X1, X2, X3, X4, X5 ini pada basis ini, baris ini. Selanjutnya, X3, X5, dan X6 itu adalah variabel basisnya, yang ini. Yang 0 dan ini. Yang ini. Selanjutnya, adalah menentukan enter variabel. Nah, enter variabel itu adalah kolom C paling kecil. Nah, sebelum itu kita harus menentukan nilai dari kolom C ini. Nah, nilai dari kolom C ini adalah rumusnya yang C ini, basis C ini, baris C atas ini 0,4, 0,5 ini dikurangi dengan perkalian matriks CB dikali kolom tersebut. Jadi contoh untuk baris X1 ini, jadi 0,4 dikurangi CB ini 0 mm dikali 0,3, 0,5, 0,6 dia dapatkan hasil 0,4 min 1,1 M. Jadi untuk X1, X2, X3, X4 sampai X6 mencari nilai C-nya sama. Nah, selanjutnya kita menentukan enter variabel, yaitu dengan melihat kolom C yang di bawah ini, yang paling kecil yang mana. Kenapa yang paling kecil? Karena ini adalah soal meminimalkan. Jadi kita mencari nilai C yang paling kecil. Setelah mendapatkan nilai C yang paling kecil, didapatkan pada baris dari kolom X1. Terus setelah itu kita menentukan learning variable. Nah, learning variable ini didapatkan dari perhitungan dari rasio. Nah, rasio itu didapat dari konstanta dibagi dengan kolomnya. Jadi contoh di sini nih 8 itu dapat dari 4 dibagi 0,5. Jadi di sini 7 dibagi 0,4 gitu. Nah, menentukan learning variable adalah kita cari rasio yang paling kecil. Nah, rasio yang paling kecil juga didapat dari baris X6. Jadi nanti X1 itu akan digantikan dengan X6 pada iterasi kedua. Nah, selanjutnya kita OBE. OBE itu tujuannya untuk membuat baris C ini menjadi nilainya positif semua karena ini adalah soal meminimalkan. Jadi kita membuat semua di sini menjadi nilai yang paling positif. Nilai positif, tidak ada yang negatif. Selanjutnya, sama pada iterasi kedua juga kita menentukan nilai C-nya dahulu dengan cara C min CB dikali barisnya masing-masing. Selanjutnya kita menentukan enter variabelnya dengan kolom C yang paling kecil itu yang mana? Itu. Nah, karena di sini yang kolom C paling kecil adalah pada kolom ke X4. Nah, selanjutnya kita menentukan learning variable dengan menggunakan rasio. Rasio yang paling kecil adalah di baris kedua ini dari X5. Jadi jadi baris yang akan digantikan oleh X4 adalah baris X5. Selanjutnya kita OBE agar mendapatkan nilai C yang paling optimal. Selanjutnya, setelah kita OBE, kita dapatkan hasil seperti ini. Jadi di sini sudah 1000 ini dan kita sudah dapatkan nilai Z paling optimal adalah 4,8, X1-nya adalah 12 dan X2-nya adalah 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa dosis untuk poin BIM 1 adalah 12 kilorad dan dosis untuk BIM 2 adalah 0 kilorad. Jadi, healthy anatomy yang akan didapat adalah 4,8 kilorad. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.